Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fajira, NPM 24310136. Saya dari kelas 2D Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Azhar. Di sini saya akan membahas materi dengan berjudul Internet Marketing untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Digital Society dengan dosen pengampu Bapak Diki Abdillah STMKOM. Di sini saya akan membahas materi tentang internet marketing dengan materi konsep bisnis, produk, pemasaran, aplikasi bisnis di era digital. Digital marketing atau bisa disebut pemasaran digital adalah suatu atau metode untuk memasarkan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media pendukung dalam bentuk digital. Keberadaan ekonomi digital ditandai dengan semakin maraknya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Digital marketing adalah praktik marketing yang menggunakan saluran distribusi digital untuk mencapai konsumen dengan cara yang relevan, personal, dan cost effective. Konsep bisnis di era digital terbagi menjadi dua, yaitu bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online di internet atau e-commerce. Prinsip sama seperti menjalankan bisnis offline. Ada produk, ada jasa, ada nilai tambahan yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Tapi bedanya, bisnisnya dijalankan secara online di internet. Sebagian orang mendefinisikan bahwa bisnis online adalah suatu aktivitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet, mulai dari negosiasi hingga kegiatan transaksinya, seperti menjual software, e-book, dan sejenisnya tanpa harus bertatap muka dengan customer. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang dijalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Apalagi dengan adanya dukungan media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, blog, Multiply, dan Tumblr yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin dijual atau dibeli. Jenis-jenis bisnis online terbagi menjadi 4, yaitu affiliative marketing. Kita akan bertindak sebagai seorang pemasaran atau sales dari situs bisnis tertentu dalam bentuk kerjasama atau partnership. Kita akan mendapatkan bayaran berupa komisi jika produk yang kita pasarkan tersebut laku. Jumlah komisi biasanya berapa persen dari harga produk. Jumlahnya tergantung dari peraturan kerjasama masing-masing situs. Produk biasanya berupa barang non-fisik, berupa e-book, situs bisnis investasi, ataupun situs toko online yang menjual barang-barang pada fisik. Misalnya affiliate dari Amazon.com. Untuk jenis bisnis online yang ini, jika kita sukses, maka kita akan mendapat uang asli dengan jumlah surprise. Yang kedua, reseller. Reseller hampir sama dengan affiliate marketing. Namun, sebelum bergabung biasanya diharuskan dulu untuk membeli produk mereka dan mematuhi sistem yang mereka buat. Yang ketiga, jasa online. Menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh pembisnis lain. Misalnya, jasa web hosting, jasa pembuat website atau website designer, jasa kursus online seperti kursus bahasa programmer, jasa konsultan, dan banyak lagi. Yang keempat, toko online. Menjual barang nyata melalui media di internet. Kita berjual barang pada umumnya dengan mengolah sebuah sistem yang memadam foto, harga, dan cara pemesanan aneka dengan aneka dagangan kita di situs toko online tersebut. Juga disertai keterangan mengenai peraturan transaksi, dan sebagainya. Yang kedua, online
marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Internet yang merupakan salah satu penemuan mutakhir era globalisasi di bidang teknologi informasi sangat menguntungkan semua manusia di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan berkomunikasi, termasuk berbagai informasi produk atau jasa yang dijual. Jenis-jenis online marketing terbagi menjadi 3, yaitu pertama, video marketing. Mendapatkan pengunjung dengan menggunakan video sebagai media marketing adalah salah satu yang terbaik saat ini. Walau video dan unggah atau upload, situs-situs video sharing terkenal seperti YouTube dan lain sebagainya. Video yang diunggah adalah bersifat publik atau YouTube yang artinya siapa saja dapat mengaksesnya. Yang kedua, sosial media marketing. Seperti kita ketahui, pengguna sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan BBM begitu banyak, jauh di atas melampaui media-media lain di internet. Oleh karena itu, pula sosial media khususnya Facebook dan Twitter menjadi media internet marketing yang paling baik. Yang ketiga, email marketing. Metode email marketing bisa disamakan dengan proses broadcast melalui SMS atau WhatsApp. Hanya saja dalam email marketing memiliki metode khusus agar email yang kita kirim tidak mengandung unsur spam. Kelebihan dan kekurangan bisnis online. Pertama, kelebihan bisnis online. Ada 8 kelebihan bisnis online. Pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, kebebasan dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak terikat lembaga. Yang keempat, biaya yang murah. 5, transaksi yang cepat. Yang keenam, tidak membutuhkan banyak tenaga. 7, tercipta peluang bisnis online baru. Yang 8, segala hal bisa dilakukan. Yang kedua, kekurangan bisnis online. Yang pertama, marak penipuan online. Yang kedua, jarang tersentuh hukum. Yang ketiga, penyebaran internet belum merata. Yang keempat, keuntungan yang tidak instan. Materi selanjutnya, produk digital. Produk adalah apapun yang didapat dipasarkan dan diperdagangkan dengan nilai tersendiri. Sedangkan digital adalah mencerminkan transisi dari bentuk konvensional ke teknologi digital. Sehingga produk digital adalah merujuk pada barang atau layanan yang ditawarkan dalam format digital tanpa bentuk fisik yang jelas seperti file, video, atau non-fisik lainnya. Berikut beberapa rekomendasi produk digital. Yang pertama, game online merupakan bisnis online yang sangat menjanjikan dan bisa Anda coba. Game online pun selalu mengalami perubahan dan inovasi. Setiap jenis game online memiliki peminatnya masing-masing. Selain itu, setiap genre game memiliki peminatnya tersendiri. Jadi perlu meningkatkan variasi produk. Yang kedua, pulsa dan paket internet merupakan kebutuhan sehari-hari. Menjual produk digital, pulsa, dan paket internet juga sangat banyak peminatnya. Anda bisa mencoba menjual pulsa, paket internet, ataupun voucher digital lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, menjual software atau perangkat lunak. Anda bisa menjual software melalui komunitas dan platform online. Jenis softwarenya pun berbagai macam sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, template desain grafis seperti template PowerPoint, Photoshop, dan lainnya. Jika Anda memiliki passion editing, Anda bisa menjadikan sebagai sumber penghasilan. Banyak orang yang membutuhkan template desain untuk membuat tampilan PowerPoint-nya lebih bagus dan profesional. Produk digital. Kehadiran produk digital yang terus bermunculan membuat metode pemasaran mengalami transformasi terhadap media pemasaran konvensional ke arah media pemasaran digital. Dalam toko online,
Aktivitas jual beli menggambarkan jasa dan produk yang ditawarkan penjual melalui internet dan mungkin pembeli mencari informasi, mengidentifikasi apa yang mereka inginkan, serta memesan melalui website yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan mengkombinasikan 4 variabel yang sangat mendukung dalam menentukan strategi pemasaran yang terdiri dari: pertama, produk. Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan, dipasarkan untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga, des atau tempat. Tempat disebut dengan saluran distribusi. Saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah suatu kegiatan penjualan dan pembelian baik produk, jasa, atau informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan oleh seorang marketer untuk terjadi penjualan di internet, yaitu awareness. Seorang marketer harus menyaring audiens yang akan dijadikan sebagai target pasar terhadap produk yang dimiliki, sehingga ketika sudah tersaring, seorang marketer cukup membuat kesadaran kepada calon konsumen terhadap kebutuhan mereka mengenai produk yang dimiliki. Yang kedua, interest. Seorang marketer harus bisa membangun ketertarikan konsumen terhadap produk yang dimiliki. Yang ketiga, desire. Seorang marketer harus memberikan informasi detail mengenai produk, layanan, serta brand tersebut hingga menimbulkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, dalam action. Dalam tahap ini, action bukan hanya ditunjukkan untuk membeli suatu, melainkan action bisa digambarkan sebagai tindakan akhir yang diharapkan oleh pelaku bisnis, baik itu pengguna melakukan daftar, berkunjung, membeli, dan bertanya lebih detail terhadap informasi produk yang kita tawarkan. Ada juga implementasi pemasaran digital yang melalui pasar produk melalui media sosial, memanfaatkan platform website untuk memperluas audiens produk dan jasa. Kirim email marketing kepada segmen pasar. Anda dapat mengeluarkan audiens sebagai reseller produk, informasikan review produk, dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli. Materi selanjutnya yaitu aplikasi bisnis di era digital. Aplikasi bisnis dalam era digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Beberapa contoh aplikasi bisnis yang umum digunakan meliputi aplikasi bisnis umum, yaitu aplikasi manajemen proyek seperti Trello, Asana, dan Basecamp. Yang kedua, aplikasi komunikasi seperti Slack, Microsoft Teams, Google Workspace. Yang ketiga, aplikasi keuangan QuickBooks, Xero, dan Wave. Yang keempat, aplikasi pemasaran HubSpot, Mailchimp,
dan Hootsuite. Yang kelima, aplikasi penjualan Salesforce, Zoho, CRM, dan Pipedrive. Yang keenam, aplikasi pengolahan sumber daya manusia seperti Bumble HI, Workday, dan ADP. Yang ketujuh, aplikasi pengolahan inventory seperti Tradigico, Zoho Inventory, Sukubana. Yang ke-8, aplikasi pengirim seperti Zip Station, Zip Easy, dan Emilia. Yang ke-9, aplikasi pembayaran seperti PayPal, Stripe, Square. Yang ke-10, aplikasi analisis data seperti Google Analytics, Mixpanel, dan Tableau. Dan selanjutnya, aplikasi bisnis khusus industri. Aplikasi yang pertama, aplikasi e-commerce seperti Shopify, Magento, dan WooCommerce. Yang kedua, aplikasi bisnis restoran seperti Toast, Square for Restaurant, dan Aloha. Yang ketiga, aplikasi bisnis hotel seperti Sabre, Amadeus, Expedia Mart, dan Partner Solution. Yang keempat, aplikasi bisnis kesehatan yang seperti Epic System, Cerner, dan Athena Health. Yang kelima, aplikasi bisnis pendidikan seperti Blackboard, Canva, Canvas, dan Moodle. Selanjutnya, aplikasi bisnis mobile. Yang pertama, aplikasi bisnis mobile untuk pengelolaan proyek seperti Trello, Asana, dan Basecamp. Yang kedua, aplikasi bisnis mobile untuk komunikasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace. Yang ketiga, aplikasi bisnis mobile untuk keuangan seperti QuickBooks, Xero, dan Wave. Yang keempat, aplikasi bisnis mobile untuk pemasaran seperti HubSpot, Mailchimp, dan Hootsuite. Yang kelima, aplikasi bisnis mobile untuk penjualan seperti Salesforce, Zoho CRM, dan Pipedrive. Kesimpulannya, digital marketing atau bisa disebut pemasaran digital adalah suatu usaha atau metode untuk memasarkan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media pendukung dengan bentuk digital. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Namun, perlu memahami jenis-jenis digital marketing, manfaat, dan tantangan untuk dapat menggunakan digital marketing secara efektif. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.